Hai Gen Z Indonesia. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 1 SMA Stella Maris dari tim podcast ingin menyampaikan informasi kepada kalian tentang iptek. Oke, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Nah, di sini namaku Afita, ini Diva, dan yang di sana ada Angel. Tapi kami nggak cuma bertiga ya guys, kami juga ada satu si paling cowok sendiri. Oke, mari kita sambut teman kita, Arthur. Yeay. Halo. Hai Arthur. Apa sih? Di sombong banget. Oke, udahan dulu. Kita harus podcast dulu ya baru marah-marah. Nah, jadi kali ini di sini kita akan berbincang-bincang nih with someone tentang perkembangan iptek di sekarang. Kira-kira siapa ya? Siapa ya kira-kira ya? Ada yang bisa nebak nggak ya? Kenapa sih lu deh? Pokoknya orang itu baik, ramah, ganteng, dan paham banget sama materi kita kali ini. Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Ayo siapa? Ayo. Excited gak ya? Excited dong. Oke, mari kita sambut Kukris. Halo. Siapa? Boleh dong perkenalan sebelum kita mulai nih perkenalan dulu. Oke, perkenalan ya. Nama saya Christian Budi Sabdana. Saya sekarang mahasiswa di Institut Sains dan Teknologi Tempat di Surabaya. Saya ambil jurusan Teknik Informatika. Jadi ya saya akan di sini saya akan meladeni pertanyaan-pertanyaan para teman-teman kalian mengenai iptek. Oke. Jadi buat kalian para di luar sana, kita di sini akan berbincang-bincang itu tentang yang mungkin ada yang pengen tahu, ada yang belum tahu nih apa sih iptek itu. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang. Nah, aku mau tanya dulu aku sendiri, apa sih iptek itu dan hubungannya sama revolusi industri 4.0 dan society 5.0 itu apa? Oke, pertanyaan pertama tentang iptek. Jadi iptek kalau kita lihat dari singkatannya, akronimnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini ada dua, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Nah, sains itu itu bisa dikatakan sebagai suatu rasa penasaran dari manusia itu sendiri. Jadi karena kita memiliki rasa penasaran, kita ingin tahu, akhirnya kita berusaha mencari tahu apa rule yang ada di alam semesta. Kita berusaha mempelajari ini, kita berusaha mempelajari itu, memahami itu. Lalu teknologi, apa itu teknologi? Teknologi itu merupakan implementasi dari sains itu di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita gabung ya penjelasannya sama seperti tadi. Gimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan, apa yang kita pelajari, rasa ingin tahu yang sudah kita dapatkan jawabannya menjadi sebuah alat, menjadi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa hubungannya dengan industri 4.0 dan society 5.0? Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, industri 4.0 itu apa, society 5.0 itu apa, kenapa tuh ada angka-angkanya. Jadi dulunya karena manusia ingin memiliki efisiensi dalam pekerjaan, akhirnya mereka mulai melakukan revolusi industri. Jadi dalam revolusi industri itu dalam sejarahnya itu terdapat revolusi industri yang pertama, 1.0, yang kedua, manusia mulai menggunakan mesin uap, lalu menggunakan mesin listrik, elektronik, dan akhirnya menggunakan otomatisasi. Dan sekarang yang 4.0 kita mulai menggunakan IoT. Jadi Internet of Things, kita menggunakan komponen-komponen wireless supaya dalam industri bisa bekerja bersamaan dan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. Jadi bisa menghasilkan barang yang lebih banyak, produksi lebih banyak dengan biaya yang jauh lebih sedikit. Lalu Society 5.0, kenapa Pak? Masyarakat sosial kita juga ada levelnya nih. Jadi kalau kita tahu Society 1.0 itu kemampuan manusia untuk berburu, untuk mendapatkan sesuatu, lalu kita berkembang menjadi Society 2.0, agrikultur, terus kita berkembang lagi kemampuan untuk berusaha dan seterusnya hingga akhirnya 5.0 kita menggunakan teknologi tadi yang kita kembangkan untuk kepentingan bersama. Jadi kita mulai
mengusahakan pemerataan sosial, pemerataan kesejahteraan sosial menggunakan bantuan teknologi. Seperti itu. Oke, karena setiap hal itu pasti ada negatif dan positifnya. Kira-kira dampak negatif dan positif dari iptek tadi itu apa ya? Oke, dampak negatif dan positif dari iptek. Mungkin saya mulai dari dampak positif dulu ya. Kalau dampak positif kan jelas, tadi untuk dalam kegiatan industri, efisiensi yang terus dikejar oleh manusia. Terus yang kedua, memudahkan itu seperti contohnya ketika kita mau mencari informasi tentang sesuatu, kan sekarang semua sudah mudah, kita mau belajar, semua sudah sangat mudah ya kan. Itu salah satu kontribusi iptek dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kita beralih ke negatif. Negatif tentu bisa dibilang banyak banget sih dampak negatif dari perkembangan informasi ini, karena ya kita tahu sendiri hoax lebih gampang menyebar, informasi palsu, lalu karena tadi kita lebih mudah untuk belajar apapun, otomatis anak-anak kecil lebih gampang untuk mencari konten-konten yang negatif. Ya itu aja. Tadi kan kamu bilang anak kecil mencari konten-konten negatif. Ya. Nah itu kan konten-konten negatif bisa aja kayak mereka nonton video pornografi gitu. Nah, itu kan sebenarnya harusnya nggak boleh ditonton sama anak di bawah umur. Itu bisa merusak generasi masa depan kita. Nah gimana sih cara mengatasi hal itu? Sebenarnya kalau menurut saya itu cara paling utama yang bisa mengatasi masalah seperti itu cuma satu sih, edukasi. Seperti gini, ada seorang pembuat pisau, dia menjual pisaunya. Dia kan nggak pernah tahu si pembelinya ini punya intensi menggunakan pisau untuk memasak, untuk berkarya, atau untuk membunuh orang lain. Pisaunya bisa dipakai untuk apa saja. Nah, yang paling penting pertama memang edukasi. Jadi daripada anak itu mencari tahu sendiri tentang seks, akhirnya dia terjebak dalam pornografi, lebih baik diberikan edukasi seks dini oleh orang tua. Jadi orang tua yang berperan penting dalam menjaga si anak itu, gitu. Nah, kalau ini kan ada kayak rumor-rumor gitu katanya iptek itu berhubungan banget sama mental health. Nah itu tuh gimana sih? Kalau menurut saya itu karena sosial. Jadi bukan karena iptek yang jadi dilema di sekarang ini, yang jadi ironi. Waktu kita menggunakan media sosial, kan kita diharapkan media sosial ini bisa menghubungkan kita dengan orang lain. Tapi yang terjadi apa? Kita berhubung dengan terlalu banyak orang. Akhirnya kita melihat sifat-sifat yang berbeda, orang-orang yang kulturnya berbeda dengan kita. Akhirnya kan kita merasa bahwa terdapat muncul kecemburuan sosial. Nah, selain itu juga perkembangan iptek banyak mengisolasi manusia dalam kehidupannya dia sendiri. Kita jadi kurang untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang kita lebih sibuk untuk memikirkan HP, berita, dan lain sebagainya. Nah, justru itu yang mempengaruhi mental. Jadi, ipteknya sendiri dampaknya tidak langsung terhadap perubahan mental. Tapi selama kita menggunakan teknologi dan kita memperhatikan kondisi sosial kita dengan orang-orang sekeliling kita, menurut saya itu akan lancar. Berarti iptek itu nggak secara langsung ke mental health tapi dari manusianya sendiri. Iya, makanya itu perlu adanya edukasi. Karena contoh saja lah zaman sekarang, ketika anak kecil baru lahir, baru umur berapa tahun, orang tuanya sudah tidak terlalu memikirkan anaknya, dikasih HP, tenang. Nah itu kan berpengaruh besar terhadap mental anak tersebut. Jadi ya memang paling pertama edukasi dari orang tua. Jadi itu yang paling penting. Tapi nih ya kak, sekarang itu kan seperti yang tadi kata Obonik, banyak tuh hoax atau berita-berita palsu yang di luar sana. Okay. Ya mungkin para Gen Z di luar sana itu mungkin butuh solusi. Gimana sih cara mengatasi berita-berita hoax di luar sana itu? Begini ya, hoax itu kan didefinisikan sebagai suatu informasi palsu. Nah, palsu ini sebenarnya subjektif, palsu menurut siapa? Gitu. Jadi
kita sebagai warga negara Indonesia kita cuma bisa percaya terhadap pemerintah karena kita kan sebagai ya WNI lah, kita percaya terhadap negara kita. Jadi ya kita oke lah, kita percaya dengan apa yang dikatakan pemerintah. Kalau masalah berita asli atau palsu, sebenarnya asli atau palsu itu subjektif menurut siapa yang menganggap berita tersebut. Misal nih, ada dua negara yang sedang berperang, salah satu negara mengeluarkan berita A, terus salah satu negara lain yang menjadi musuhnya akan mengeluarkan berita B. Kedua berita ini ada B ini saling bertentangan. Lalu mana yang hoax, mana yang hoax? Ya relatif, tergantung. Kalau negara yang mengeluarkan berita A pasti bilang kalau berita B itu hoax. Kalau negara musuhnya pasti bilang berita A itu hoax. Jadi ya masalah hoax itu relatif karena ya kita masih belum bisa mendefinisikan kebenaran mutlak ya. Jadi kita cuma bisa percaya terhadap salah satu institusi negara. Menarik sih. Tapi ini kan kau kan udah paham dengan coding kan? Ya udah kelihatan sih dari kampusnya sih. Menurut kau sendiri, apa sih coding itu? Oke, coding. Mungkin ada sedikit miskonsepsi ya tentang coding dan pemrograman. Jadi kalau coding itu sebenarnya cuma proses memasukkan code, memasukkan script supaya bisa dijalankan oleh komputer. Sedangkan pemrograman itu aktivitas yang dilakukan untuk membuat sebuah program. Jadi program itu tujuannya apa? Untuk memecahkan masalahnya bisa apa aja. Gitu. Jadi ya itu menurut saya coding dan pemrograman. Nah, kira-kira coding itu bakal bermanfaat nggak sih untuk masa depan? Lalu cara mulai step pertama itu gimana? Oke, untuk coding, mungkin saya dari topiknya ke pemrograman aja. Karena kalau coding, menurut saya pribadi, itu kalau kita cuma bisa coding ya itu nggak ada manfaatnya. Kita justru harus bisa problem solving. Nah, problem solving itu salah satu skill dalam pemrograman. Jadi dalam pemrograman tidak hanya coding, tapi juga problem solving, kemampuan mengerti masalah sama memecahkan masalah. Nah, apakah itu memberikan masa depan yang lebih baik? Menurut saya sih enggak juga sih. Ya saya nggak bisa bilang absolut tidak atau absolut iya. Saya lebih memilih di tengah. Kenapa? Karena begini ya, setiap orang itu punya passion. Kan? Jadi misal saya tidak suka dengan pemrograman, ya jangan dipaksa untuk belajar pemrograman. Kita bisa berkarya dalam setiap bidang kita. Kita bakal selalu bisa berkarya dalam setiap bidang kita. Jadi misal kayak contohnya saya sebagai seorang petani, misalnya saya sebagai seorang petani, ya saya bisa mempelajari ilmu kimia atau apa yang bisa membantu saya dalam meningkatkan produksi sawah saya. Nah itu kan juga berkontribusi untuk memberikan masa depan yang lebih baik, karena kan ketahanan pangan itu kan salah satu syarat untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau pangan itu tidak ada kan ya sama aja, meskipun masa depannya baik, tapi nggak ada makanan ya mati semua. Oke, jadi itu bahas rambut positif juga buat rambut positifnya dari pemrograman. Itu ini tuh ada bener nggak sih bisa memperluas lapangan pekerjaan itu kan? Oke, kalau memperluas lapangan pekerjaan bisa jadi sih ya, cuman nggak selalu lapangan kerja terbuka dibilang oh ini membuka lapangan kerja baru, semua orang yang pengangguran bisa masuk di sini. Enggak juga. Jadi dalam pemrograman itu sebenarnya kita perlukan itu inovasi. Kita punya berbagai masalah di berbagai bidangnya. Kita punya berbagai masalah di berbagai bidang. Misalnya dalam tadi lah, dalam ketahanan pangan kita punya masalah. Setiap hari negara kita harus mengimpor pangan dari negara lain karena negara kita masih belum mencukupi. Terus dalam hal yang lain lah, misal dalam industri sebuah pabrik ternyata dia mengalami masalah karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Pemrograman itu lebih ke sisi pemecahan masalahnya. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk melakukan teknologi tersebut untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi tidak selalu masalah itu masalah-masalah yang eksak seperti buat aplikasi, kita perlu aplikasi, tidak harus. Kita bisa menggunakan IoT,
untuk membantu peternakan kita bisa menggunakan IoT juga untuk sawah dan lain sebagainya. Jadi lebih ke masalah apa yang dihadapi, masalah di bidang apa, lalu kita bekerjasama menggunakan teknologi itu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi lapangan pekerjaannya lebih ke arah situ. Jadi bukan berarti semua harus pindah haluan ke IT. Ya tidak juga. Kita semua punya masalah masing-masing di bidang masing-masing dan kita menggunakan tech tersebut untuk mencapai tersebut. Yang aku bilang tadi kan bisa jadi ya itu pekerjaannya ada membuat lapangan kerja kan bisa jadi. Ya. Nah, jadi menurut kamu ini kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok sehubungan dengan pemrograman Ya. atau apa dalam bidang iptek yang lain itu mungkin pekerjaan apa sih yang cocok? Oke, tentang sains ya, tentang sains. Pekerjaan apa di bidang sains yang pekerjaan di bidang sains. Pekerjaan di bidang sains itu ada dua banget. Pertama, kayak contohnya lulusan teknik kimia. Lulusan teknik kimia apa? Yang bekerja di pabrik, yang bekerja di industri, yang menghasilkan produk kimia dengan memanfaatkan reaksi-reaksi kimia. Itu memang bisa diotomatisasi menggunakan pemrograman. Beberapa komponennya, beberapa seperti tadi saya lupa itu bisa diotomatisasi. Cuman ya sebatas itu. Maksudnya tidak bisa kayak semua full harus dikerjakan sama orang ini, nggak bisa. Tetap perlu ada orang di bidang yang bersangkutan untuk bisa mengarahkan, memberikan hasil observasi tersebut. Jadi ya orang kerjanya bergerak seperti itu. Jadi hampir semua bidang pasti ada. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas tentang iptek, tentang kerjaan, tentang coding. Nah, sekarang boleh dong Koko sharing tentang pengalaman Koko jadi mahasiswa di ISTTS untuk kami, karena kami juga kelas 12 sekarang dan mau masuk ke dunia perkuliahan. Pengalaman kuliah di ISTTS ya ada senang, ada duka. Mau diceritain yang dulu? Yang nanya dulu nanti. Yang senangnya dulu, pertama saya bertemu dengan teman-teman yang punya kapasitas yang juga jago dalam pemrograman, bukan cuma pemrograman, tapi juga logika, bahasa umum, terus IT. Terus selain itu saya juga lebih mengenal teknologi-teknologi di luar sana seperti AWS, Amazon Web Service, teknologi dari Google, terus juga saya juga lebih mengenal teknologi AI seperti dengan Google dan lain sebagainya. Selain itu saya juga berkesempatan untuk bisa mengikuti beberapa pelatihan pemrograman dari BCA, akhirnya bisa berkenalan dengan beberapa orang yang bekerja di sana. Terus saya juga bisa mengikuti banyak sertifikasi, dan menurut saya itu pengalaman yang menyenangkan karena itu menambah investasi diri. Lalu untuk masalah yang tidak menyenangkan, ketika saya memiliki teman, mungkin saya ceritakan salah seorang teman saya dulu. Nah, jadi ada seorang teman saya, dia masuk STTS karena dia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk informatika. Nah, saya sangat menentang hal tersebut karena dari SMA saya punya prinsip kalau kuliah itu harusnya sesuai passion, tidak boleh berusaha. Dan benar saja setelah semester pertama, semester kedua anaknya drop out, dan itu ya cukup menyedihkan sih buat saya, karena ya pertama saya kenal banget sama anaknya, dan ya saya merasa kalau ini salah satu yang jadi masalah di Indonesia, karena banyak orang menganggap pekerjaan ini bagus, kamu harus jadi ini. Pekerjaan ini bagus, kamu harus jadi ini. Dan itu malah memberikan beban lebih berat karena contohnya seperti pemrograman lah, informatika. Kalau kamu tidak karena passion, kalau kamu bukan karena kamu suka informatika, terus kamu masuk informatika karena paksaan, justru itu kamu bakal sangat tersiksa banget, karena ya informatika tingkat stresnya lumayan tinggi. Kamu pelajari bahasa, kamu pelajari logika itu, strategi itu, matematika dan lain sebagainya, itu stresnya cukup tinggi. Kalau kamu bukan karena kamu suka, itu bakal capek. Itu juga ada. Nah, kamu udah ceritain pengalaman lebih baik dulu kuliah di STTS. Namun saat kamu dapetin cara teman lain itu apa?
Oke, tentunya pertama orang sekolahkan untuk meningkatkan investasi diri, ya, meningkatkan kemampuan dia supaya dia punya uang lebih di pekerjaan waktu dia berprofesi dan lain sebagainya. Jadi ya itu manfaat yang saya dapatkan. Saya bisa mengenal lebih banyak. Saya merasa ilmu saya bertambah, ketika saya lebih terlatih dan lain sebagainya. Saya juga lebih mampu untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ya itu manfaat yang saya teman-teman saya dapatkan. Nah, aku ini kan sudah beberapa tahun kan ya kuliah dalam bidang ITEK. Ada rasa keinginan untuk menyerah nggak? Ya, atau mungkin pengen pindah, ada keinginan untuk pindah dalam bidang lain atau apa gitu? Oke, gini ya, kalau iptek di dunia profesional itu disebutnya STEM, Science, Teknologi, ya saya lupa ya namanya STEM. Apakah saya keinginan untuk pindah, apakah saya menyerah? Tidak, karena di science, saya sudah sejak SD saya sudah suka science, jadi memang saya merasa kalau passion saya di sini, jadi ya kelihatannya kalau menyerah enggak, saya justru semakin penasaran untuk bisa riset-riset lagi di dunia science. Ada motivasi tersendiri kah untuk menyemangati diri harus bisa sampai selesai? Kalau motivasi diri mungkin lebih ke arah dukungan moral sih. Kalau saya menunjukkan dukung diri saya kalau saya harus bisa berkontribusi dalam masyarakat. Udah kasih motivasi nih buat para Gen Z di luar sana mungkin yang mau terjun dalam dunia ITEK atau ya jangan menyerah. Oke, pertama itu jangan menyerah. Kalau kalian memang punya kemauan dalam bidang sains, ya tekuni saja. Jadilah berkat dalam masyarakat. Kalian mungkin merasa apa sih yang aku lakukan? Tapi ini sebenarnya lagi ngapain? Kalau rasanya nggak guna. Ya satu saat apa yang kamu lakukan itu berguna. Jadi jangan pernah berpikir kalau kamu melakukan hal yang sia-sia, tapi berpikirlah kalau apa yang sedang kamu pelajari sekarang, apa yang sedang kamu lakukan sekarang itu pada akhirnya bakal memberikan manfaat, dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi ya itu karena tadi kan juga ada dijelaskan dari Society 5.0. Kita digunakan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat. Jadi ya pegang prinsip itu. Terima kasih Pak atas pengalamannya sama hari ini. Jadi gimana para Gen Z di rumah udah paham dong akan pentingnya ITEK dalam menciptakan generasi emas di Indonesia di tahun 2045 berdasarkan dari cerita pengalaman Kokoyo juga. Nah kan udah materi udah siap, jadi tinggal pengaplikasian dari kalian semua. Sekian dari kami, sampai jumpa.